Selamat malam Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara juga adik-adik di rumah. Kita kembali berjumpa lagi dalam kesempatan pemahaman Alkitab. Dan seperti kesempatan yang lalu, pada saat ini saya kembali ditemani oleh Mas Elois yang tentu saja akan mengiringi kita memuji Tuhan dan nanti juga akan kembali membacakan sabda Tuhan untuk kita yang nantinya akan kita renungkan bersama. Tapi Mas, sebelum kita memulai pembicaraan tentang sabda Tuhan, gimana, Mas? Tampaknya sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami rindu kehidupan kami dipandu oleh kebenaran sabda-Mu. Oleh sebab itu, pada saat ini, kami bersama-sama dengan keluarga kami, dengan orang-orang terdekat kami, melakukan pemahaman Alkitab. Kami sadar Tuhan bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, kiranya Engkau sendiri yang memampukan dan menolong kami untuk memahami kehendak-Mu di dalam sabda-Mu. Dan nanti ketika kami sudah memahaminya, kami boleh juga dimampukan untuk menyimpan, memeliharanya di dalam hati dan pikiran kami, serta tentu saja berjuang mewujud nyatakan, melakukannya di dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, sapalah kami, karena kami semua bukan hanya sudah siap, tetapi bahkan rindu untuk disentuh dan diubahkan oleh sabda-Mu. Demi Kristus Yesus kami memohon dan bersyukur. Amin. Oke Mas, sebelum kita membaca sabda Tuhan, kita akan kembali mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 50A. Judulnya Sabda-Mu Abadi. Bisa kan ya Mas ya? Oh bisa, pasti bisa. Oke, bait yang pertama, keempat dan yang keenam. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabda-Mu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Nah, Mas Elois, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara juga adik-adik di rumah, sabda Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan renungkan pada kesempatan ini adalah dari Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Nah, saya ingin meminta tolong Mas Elois untuk membacakannya untuk kita semua. Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Ya. Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan bersuruh dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku
dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, terima kasih Mas Elois. Demikianlah sabda Tuhan, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara, juga adik-adik. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mau mendengar, membaca, dan merenungkannya, tetapi terutama kita yang mau berupaya melakukannya di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Nah, kita akan mengawali obrolan kita terkait dengan Keluaran 19 ayat 2-8a ini dengan sebuah puisi. Saya akan membacakan sebuah puisi untuk kita semua dan mohon Mas Elois mengiringinya dengan ya yang keren gitulah. Ya, yang masuk gitu. Ya. Monggo Mas. Di borgol wajahnya tertelungkup, lutut menekan lehernya. Mereka tidak melakukan apapun. Ia memanggil si petugas, "Tuan." Mereka tidak melakukan apapun. Ia merintih, "Aku tidak bisa bernapas." Mereka tidak melakukan apapun. Ia meratap memanggil ibunya, seorang pria dewasa, memanggil perempuan yang memberinya kehidupan, dan mereka tetap tidak melakukan apapun. Seorang berkulit hitam, seorang raksasa yang lembut, dibunuh semata-mata karena ia berkulit hitam. Dan mereka tetap tidak melakukan apapun. Demikianlah Mas Elois, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara yang terkasih. Yang baru saja saya bacakan adalah terjemahan dari nukilan puisi gubahan Ebenezer Oyetakin, seorang aktivis Kristen yang terkemuka asal Nigeria. Puisi tersebut ia gubah untuk meratapi sekaligus menggugat kematian George Floyd. Peristiwa tragis itu terjadi di Minneapolis, Minnesota pada tanggal 25 Mei 2020 yang lalu. Ketika itu Derek Chauvin, seorang opsir polisi, menekan leher Floyd dengan lutut selama hampir 9 menit. Padahal Floyd sudah dalam keadaan diborgol, tertelungkup di bahu jalan. Dan Floyd pun meninggal dunia karena mengalami asfiksia. Ia tercekik sampai akhirnya kehabisan oksigen. Sebagaimana kita ketahui, Floyd berkulit hitam sementara Chauvin berkulit putih. Oleh sebab itu tak pelak kematian Floyd memicu aksi protes yang secara khusus menuntut keadilan bagi Floyd, tapi juga secara luas menggugat rasisme yang masih terus bersimaharajalela di Amerika Serikat, yang telah memakan korban begitu banyak warga kulit hitam dan kulit berwarna lainnya. Pada tanggal 26 Mei 2020, sehari setelah Floyd terbunuh, aksi protes itu mulai bergelora di negara bagian Minnesota, dan saat ini aksi-aksi unjuk rasa menggugat dan menentang rasisme yang menggemakan seruan-seruan seperti "I can't breathe", "Justice for George",
Dan tentu saja Black Lives Matter telah berlangsung di seluruh negara bagian Amerika Serikat, bahkan juga di beberapa negara bagian yang lain. Ibu bapak, saudara dan saudara yang terkasih juga Mas Elois, secara sederhana rasisme dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan dan praktik yang tidak adil, yang muncul dari pandangan bahkan keyakinan bahwa umat manusia itu dapat dibagi-bagi ke dalam entitas biologis eksklusif yang disebut ras. Dan bahwa ada ras tertentu yang secara inheren lebih superior ketimbang ras-ras yang lain. Secara intuitif, mungkin kita akan segera berpendapat bahwa rasisme ini bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Dan kita mungkin akan segera merujuk kepada sabda Kristus dalam amanat agungnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bukankah dengan demikian menjadi cukup jelas bahwa karya penyelamatan Kristus ditunjukkan kepada semua bangsa, kepada semua ras, tanpa terkecuali. Kendati demikian, ibu bapak, saudara dan saudara, teman-teman, adik-adik, juga Mas Elois, menurut saya kita perlu insaf. Kita perlu mengakui bahwa di dalam titian sejarah Alkitab memang kerap kali disalahgunakan untuk membenarkan rasisme. Dan tidak jarang kekristenan hadir dalam wajah yang rasis, bahkan kolonialis. Dalam hal ini Richard A. Burridge misalnya menegaskan, saya akan mengutip dan menerjemahkannya, Alkitab telah digunakan untuk menyediakan pembenaran bagi ekspansi imperialisme seperti yang bisa kita lihat pada sejarah conquistador atau kolonisasi, peperangan, baik antara negara maupun perang saudara, perbudakan, dan rasisme. Serta banyak penyalahgunaan lain yang membuat orang-orang Kristen saat ini patut merasa malu. Dan senada dengan Burridge, Craig S. Skinner juga mencatat demikian tentang sejarah Amerika Serikat. Selama masa gerakan hak-hak sipil atau Civil Rights Movement, Sam Bowers, pemimpin Ku Klux Klan, memanfaatkan baik Alkitab maupun kekristenan untuk membenarkan aktivitas kekerasan KKK terhadap warga berkulit hitam. Dan sementara itu Douglas Hodgkin, seorang pendeta yang populer pada masa itu, secara terang-terangan bahkan menggunakan bagian-bagian dari Alkitab justru untuk melanggengkan, membiarkan segregasi rasial, bahkan kekerasan rasial yang dilakukan oleh warga jemaatnya sendiri. Mungkin sampai di titik ini kita bertanya, bagaimana mungkin kekristenan dan Alkitab yang mengajarkan cinta kasih kemudian disalahgunakan dan dieksploitasi untuk membenarkan diskriminasi, bahkan kekerasan rasial? Kita mungkin kok bisa gitu ya? Ini kan nggak cocok. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena memang, perhatikan, di dalam teks-teks Alkitab terdapat bagian-bagian yang rentan untuk dibaca dan dipahami secara sangat eksklusif. Dan bagian-bagian itu bisa kita jumpai, contohnya Mas, dalam bahan bacaan kita tadi. Tadi kan di ayat 5 misalnya kita mendapati ungkapan, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Lalu dilanjutkan di ayat 6 kita pun akan menjumpai ungkapan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jelas ada nuansa eksklusif yang terwedar dari ayat-ayat tadi.
Ketika Tuhan dikisahkan menjanjikan kepada orang Israel yang ketika itu tengah berada di padang gurun Sinai, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang kudus, bangsa pilihan, harta kesayangan Tuhan di antara segala bangsa yang lain. Dan ibu bapak, saudara dan saudara, serta teman-teman adik-adik yang di rumah, ketika kita memeriksa naskah Ibraninya, ternyata kata bangsa di ayat 5 ini dialih bahasakan dari kata am. Sementara di ayat 6 juga ada kata bangsa, dialih bahasakan dari kata goy. Dan dua kata ini sesungguhnya bernuansa rasial. Sebagaimana dinyatakan oleh Ronald Clemens dan Johannes Botterweck, mereka mengatakan unsur asal muasal rasial yang sama yang didasari oleh kesedarahan atau consanguinity memainkan peran penting dalam struktur makna kata goy. Dan dalam perjanjian lama, makna semacam itu semakin kuat terungkap melalui istilah am. Dua istilah yang muncul dalam perikop bacaan kita ini. Nah, kita lalu mungkin bisa bertanya, apakah ayat-ayat ini memang dari sononya rasis ya? Boleh jadi tidak. Karena kalau kita baca di dalam konteks naratifnya menjadi jelas bahwa sabda Tuhan ini ditujukan kepada suatu bangsa yang justru baru saja merdeka dari belenggu perbudakan. Namun ironisnya memang dalam perjalanan sejarah, ayat-ayat ini memang kerap kali justru disalahgunakan untuk membenarkan diskriminasi bahkan kekerasan terhadap lianing lian. Terutama ketika ayat-ayat ini dibaca dan dipahami oleh kelompok sosial yang dominan di suatu masyarakat. Ada seorang pakar biblika perjanjian lama asal Belanda yang termasyur, namanya adalah Ellen van Wold, mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak pernah membaca Alkitab itu sebagai pembaca berkepala kosong atau empty-headed reader. Kita senantiasa membaca Alkitab sebagai pembaca berkepala penuh, fully headed reader. Jadi senantiasa ada pengalaman, ada prapaham, bahkan prasangka yang mempengaruhi cara kita membaca Alkitab. Masalahnya adalah ketika ayat-ayat tadi, ayat 5 dan 6 tadi, dibaca dan dipahami oleh para pembaca, oleh kita, yang kepalanya ini sudah penuh oleh prasangka rasial, maka ayat ini akan dibaca sebagai pembenaran terhadap prasangka rasial kita. Maka pertanyaan reflektifnya bagi kita saat ini adalah apakah kita termasuk dalam para pembaca Alkitab yang kepalanya dipenuhi oleh prasangka rasial? Nah ini kita harus merenungkan itu. Ibu bapak, saudara dan saudara yang terkasih, juga teman-teman, tragedi George Floyd memang tidak terjadi di Indonesia. Di sini kita pun belum menjumpai adanya aksi unjuk rasa yang masif yang bersimpati kepada isu Black Lives Matter. Kendati demikian, perhatikan, bukan berarti isu rasisme tidak menjadi masalah di negeri ini. Sebaliknya, diskriminasi, kekerasan, bahkan tragedi bermotif rasial telah berulang kali dan masih terus terjadi di negeri ini. Tragedi Mei 1998, Mas Elois mungkin masih ingat ya, tahu ya, pernah mendengar. Adalah satu dari sederet, jadi perhatikan, ini satu dari sederet, berarti ada sekian banyak tragedi yang menimpa saudari dan saudara kita etnis Tionghoa dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Dan hingga kini mereka, teman-teman dari etnis Tionghoa ini, masih terus menjadi korban berbagai rupa perilaku bahkan jamak kebijakan politik yang bersifat diskriminatif. Dan yang lebih dekat dengan
kita sekarang adalah apa yang terjadi di pertengahan 2019 yang lalu. Ketika kekerasan dan kekacauan merebak di banyak wilayah di Papua. Kita tahu penyebabnya. Kekerasan dan kekacauan itu dipicu oleh cacian monyet yang dilontarkan oleh, ini memprihatinkan sekali, aparat terhadap para mahasiswa di asrama Papua di Surabaya. Dan ini begitu rupa menyakiti perasaan saudari dan saudara kita orang asli Papua. Sampai kalau kita mengikuti pemberitaan, kita tahu bahwa ada 2 tahanan politik Papua yang disidangkan. Saudara kita Dano Anestabuni dan Ambrosius Mulait yang lalu memilih untuk mengenakan koteka di dalam persidangan dan di dadanya mereka menulis kata monyet. Itu menunjukkan betapa mereka merasa tersakiti oleh ungkapan rasial itu. Dan memang prasangka negatif yang merendahkan bahkan menistakan saudari dan saudara kita dari Papua adalah bagian dari realitas keseharian hidup kita. Tentu pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana kita seyogianya menyikapi rasisme? Dalam hal ini menurut hemat saya, kita bisa dan perlu melakukan 3A. Apa itu? Yang pertama, awareness. Yang kedua adalah acknowledgement. Yang ketiga adalah action. Awareness itu kesadaran. Acknowledgement itu pengakuan. Dan action tentu saja tindakan. Maksudnya apa? Mengenai awareness, mengenai kesadaran, marilah kita melihat secara lebih dalam dan menemukan serta menyadari adanya bentuk-bentuk rasisme pada diri kita, pada komunitas kita, pada masyarakat kita. Jadi teman-teman di rumah, saudara-saudara di rumah, ibu bapak di rumah, bisa bertanya dan mendiskusikan bentuk-bentuk rasisme apa yang ada pada diri saya, yang mungkin juga ada pada keluarga saya, ada pada komunitas saya, ada pada masyarakat saya. Sadari, awareness. Setelah sadar, aware, lalu kita perlu mengakuinya. Marilah kita menyebutkan, mendaftarkan, mengakui secara jujur bentuk-bentuk rasisme itu. Mengapa? Karena pengakuan itu mutlak diperlukan. Pengingkaran atau denial hanya akan terus melanggengkan rasisme yang ada pada diri kita, komunitas kita maupun masyarakat kita. Dan tentu yang terakhir, kita perlu action. Kita perlu bertindak. Maka marilah kita juga merencanakan serta melakukan tindakan-tindakan nyata untuk mengatasi rasisme. Dalam hal ini, kita tentu harus memulainya bukan dari mana-mana, tetapi dari diri kita sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Mahatma Gandhi, jadilah bagian dari perubahan yang engkau harapkan bagi dunia ini. Jadi semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Jadi marilah kita juga bertanya, mendiskusikan, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi rasisme. Itu juga penting. Dan akhirnya, selamat menggumuli isu rasisme bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Selamat berjuang untuk mengatasi bentuk-bentuk rasisme yang ada pada diri kita, komunitas kita, bahkan masyarakat kita. Ingatlah senantiasa bahwa Black Lives Matter, tetapi juga Chinese Lives Matter, dan tentu saja juga Papuan Lives Matter. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan, all lives matter. Semua kehidupan
itu berharga. Amin. Kita akan mengakhiri diskusi kita ini dengan sebuah pujian yang juga mengungkapkan harapan. Harapan bahwa ketika kita sadar bahwa Black Lives Matter, Chinese Lives Matter, Papuan Lives Matter, and all lives matter, kita lalu bisa bersaudara, kendati kita berbeda. Karena dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi Mas, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Selamat bersaudara dengan semua orang, karena semua orang dikasihi Tuhan. Selamat menyikapi, selamat berjuang mengatasi rasisme. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Sampai jumpa di kesempatan PA yang akan datang. Terima kasih Mas Elois. Kita sampaikan perpisahan buat yang di rumah. Bye, sampai jumpa. Gusti berkahi.